wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mewawancarai pembuka masyarakat tentang syirik di zaman modern. Perkenalkan, nama saya Ramona Jovitasari. Saya Suni Puspaning Arum. Saya Dalia. Saya Fadia Kaputri. Saya Afnani Amri. Saya Fahmi Zulkarnain. Saya Haji Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini mempunyai kesempatan untuk mewawancarai Pak Ustadz. Atas nama siapa Pak Ustadz? Dari Oke. Jadi materi kami di sini mengenai bagaimana kebudayaan masyarakat di lingkungan sekitar sini yang nantinya akan kami kaitkan dengan konteks syirik. Apakah di lingkungan sekitar sini terdapat praktek syirik atau ajaran agama atau praktek yang bertentangan dengan ajaran agama. Jadi sebelumnya kami ingin mengetahui dulu bagaimana sih Pak kebiasaan di lingkungan sekitar sini mengenai misalnya ada acara atau gimana. Terima kasih. Nah, sebenarnya kalau tadi materinya untuk hari ini pertemuan saya sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa didapatkan di sini. Kenapa tadi? Karena kalau arahnya ke syirik itu kan sudah berbeda dari konteks agama ya. Tapi kalau kebiasaan-kebiasaan kita sekarang ini kan di kota, masyarakat sudah modern. Nah, kotanya juga banyak dosen-dosen itu yang paling banyak di kita nih. Di kita ini ada belasan kakak dosen dan termasuk banyak itu dosen negeri. Nah, yang banyaknya. Jadi kalau kegiatan atau kebiasaan budaya itu kan biasanya budaya, ya kebiasaan ya, norma-norma dan istiadat gitu ya, ranahnya budaya kan Indonesia ranahnya ya. Saya tahu saya di sini, saya semenjak tinggal di sini lebih lama lagi ya. Itu ada PRT juga dulu. Saya kan baru lebih kurang 12 tahun tinggal di sini. Selama saya tinggal di sini rasanya tidak ada hal-hal yang bertentangan lah, yang tampak ya. Nah, kecuali dilaksanakan di rumah masing-masing tuh alam ya. Nah, mungkin bersama-sama dengan kita kemudian di rumah punya kebiasaan sendiri yang itu lain cerita ya. Tapi setahu kita selama jadi perangkat RW, perangkat pengurus masjid, tak ada yang ganjil, tidak ada rasanya yang bertentangan secara konteks agama ya, kecuali ada hal yang mungkin mazhab ini berbolehkan, mazhab itu tidak, seperti istilah tadi ya. Nah, ada 3 hari, 7 hari misalnya seperti tanggal itu tidak terkatakan kan ada mazhab mengatakan dibolehkan, ada mazhab mengatakan tidak. Nah, itu kan perbedaan. Kalau itu kan khilafiyah ya, berdoa sholat saja juga ada 2 pandangan kan, ada yang mazhab membolehkan, ada yang mazhab tidak melakukan itu. Nah, jadi kalau itu seperti itu tidak arahnya ke syirik jauh. Misalnya seperti itu diambil contoh. Itu kan yang tersebut itu kan Allah ya. Misalnya ada acara-acara minta doanya bukan ke Allah tapi melalui perantara gitu ya. Atau ada juga misalnya kalau dulu di kampung-kampung banyak tuh kalau pesta tuh maka ada yang celana dalam lah, memasang bawang pakai inilah macam-macam ya. Dan atau seterusnya gitu ya. Atau tuan rumah pengantinnya tidak mandi sekian hari gitu ya. Hal-hal biasanya kan di kampung ya atau di daerah yang masyarakat homogen yang mungkin latar belakang pendidikannya berbeda dan kemudian itu menjadi tradisi ya, kan turun-temurun ya, budaya itu juga kebiasaan turun-temurun. Nah di sini rasanya dengan karakter masyarakat heterogen, kemudian yang banyak sudah berpendidikan juga ya, pendidikan yang mumpuni memadai lah. Jadi hal-hal itu arahnya ke sana. Saya tidak lihat secara pribadi. Nah tadi kan tapi kita tahu kalau di rumah masing-masing kan gitu ya. Tapi sebagian besar yang saya tahu dan kenal warga di sini rasanya tak ada. Jadi berdasarkan jawaban Bapak, kenapa di sini tidak jauh dari konsep syirik karena di masyarakat sekitar juga berpendidikan, terus juga udah mendapatkan ajaran agama pastinya dari berbagai sumber, misalnya internet ataupun dari guru ataupun dosen sendiri di aplikasi. Jadi menurut Bapak nih sekarang kan syirik udah banyak nih Pak, misalnya syirik modern yang kayak mereka nggak sadar kalau mereka itu melakukan syirik gitu. Contohnya misalnya kita berobat, kita sembuh setelah berobat tapi kita percaya sama dokter tersebut kayak kita sembuh karena dokter tersebut atau karena obat tersebut, bukan kayak padahal kita sembuh itu dari Allah pasti kayak dokter itu obat cuma kita aja, tapi banyak orang sampai yakin sama dokter tersebut ataupun
misalnya kita sehat buga jasmani, tapi kita percaya karena makanan kita yang kita jaga ataupun asupan yang kita dapat, padahal sehat kita sendiri itu datangnya dari Allah, tapi mereka sampai lupa gitu kalau itu kenikmatan dari Allah. Ini berarti kategori sirik modern dari kategorinya. Persis apa namanya saya nggak kenal namanya. Cuma Resti yang tahu deh. Nama saya Cindy. Nah, jadi kalau itu kan kembali ke pribadinya masing-masing ya. Kalau kita masuk konsep pada dasarnya semua kita tahu kan, semua dasarnya dari datangnya dari Allah. Allah berikan segala sesuatu, untuk penyakit-penyakitnya Allah juga menyembuhkan. Apapun selain itu kan perantara ya. Nah, rasanya juga di lingkungan ini ya, pemikiran saya juga. Nah, itu tergantung ilmu masing-masing kita ya. Nah, rata-rata kita pasti punya konsep yang sama. Tapi kita sini kan sangat dekat rumah sakit, di sini juga ada lingkungan keluarga itu dan terusnya medis cukup dekat dan paham. Tapi di beberapa daerah mungkin yang mereka ada paling kamu ada targetnya, ada orang pintarnya kan gitu ya. Kalau orang pintar tuh indikasinya kan dua ya, bisa negatif bisa juga kayak positif ya. Orang pintarnya yang kedukun ya kan. Nah, kedukun nanti bisa jadi bisa ke situ kita tidak mengatakan semuanya situ ya. Kan hanya masalah penyebutan saja. Di kampung-kampung tanya dulu dukun gitu kan. Tapi sepanjang dia mengobati orang dengan menggunakan tidak bertentangan dengan syariat kan tak syirik juga. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi kalau mengatakan karena obatnya sembuh, nah itu kan mungkin cara harfiahnya, cara pengucapannya. Tapi cara di dalam semua kita paham. Kecuali memang orang itu menghina agama yang tak jauh di bawah, ilmu juga jauh di bawah, dan tak sampai berpikir sejauh itu. Tapi kalau kita anak-anak jangan sekarang orang tua saja udah banyak, ada yang profesor berapa orang sini ya, bahkan udah sarjana kalau masih punya definisi itu juga berarti itu kan kembali ke pribadi lagi, lemah sekali kan gitu ya, lemah sekali untuk dimakan itu karena sesuatu bukan karena Allah. Mungkin itu panjang jawabannya jadinya ya. Nanti ambil poin-poin itu aja. Jadi sekian pertanyaan kami. Ada pertanyaan tambahan nih Pak mengenai sirik modern. Gimana sih Pak yang Bapak tahu nih cara mencegahnya supaya gen tidak terpengaruh atau tidak mempersulit apalagi sekarang kan lagi marak-maraknya nih kayak K-pop ataupun ngefans sama orang Korea sampai kayak mereka tuh lupa gitu loh, dan idolakan tuh di Allah. Nah, Pak, itu tadi kembali dari sebelum kesimpulan. Nah, kenapa SD mengidolakan artis atau mengidolakan nabi kan gitu? Nah, ketika kecil-kecil biasa kan dia aja ajarkan nabi ya gitu. Karena tadi kan ditanya nama-nama nabi nggak tahu, tapi nanya artis selalu tahu kan? Nah, kembali ke plan lagi nih kan? Nah, kenapa? Karena mungkin ketika pendidikan agama yang resminya didapatkan ketika masih MDA, kalau sekolah umum maka semakin jarang biasanya itu sama kuliah umum tidak ikut kelompok-kelompok kajian, balik kampus itu hanya setahu saya kajian juga sebagai kajian kampus atau di rumah ada kajian juga di remaja masjid atau di mana-mana. Berarti kan kurang juga referensi ilmu ya. Tetapi sepanjang ada teknologi juga kurang di situ maunya diperkuat di sini juga bisa. Tapi di sini kan susah kita mengkajinya, tak bisa terima bulan-bulan. Ini kan kadang beritanya kan timbang gitu. Kadang kan kalau membacanya antara awal dan tidak awal kita bisa kita ada guru dan langsung bisa diskusi dan dialog. Nah, jadi generasi sekarang Gen Z khususnya di mana berada, saya pikir hampir sama kan. Itu tadi ketika tanya nama nabi dia tahu semua. Tapi ketika tanya nama 25 nabi saja, bingung gitu kan. Jangan kan Asmaul Husna 99 ya 20 nabi saja 25 itu saja masih ragu gitu ya. Tapi kalau artis ditanya sampai dia udah gitu. Nah, itu faktor lingkungan di rumah, kemudian lingkungan di tempat dia berada di luar rumah, yang utama di pribadi. Kalau kita punya prinsip kurang diajarkan itu, kita tidak mendapatkan itu, kita kan juga bisa memperkaya diri sendiri ya. Karena kalau ada besar nih, kurang puas dapat di rumah di kampus, di luar kampus kan ada. Nah, masih kalau kita cukup gampang itu saya pikir bisa berdepan masalah ya, Bali Maliki, Sapi sudah lagi nah
masa ini sebenarnya caranya saja yang berbeda. Yang tadi berdoa bersama, kemudian keyakinan dan lain-lain itu kan tergantung macam mana yang digunakan. Jadi fleksibel sih sesuai dengan masa yang kita gunakan, sesuai dengan referensi yang kita gunakan. Tapi tidak ada bertentangan karena sama-sama punya referensi. Referensinya tadi masuk. Imam-imam kan ada referensi, kecuali di luar itu. Sekian dari wawancara kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih ya Pak atas waktu dan kesempatan sehingga kami bisa mewawancarai Bapak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, senang kalau bisa bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.